Halo semua, kenalan gue Yazid. Jadi gue tuh salah seorang lulusan ahli gizi. Jadi di belakang nama gue tuh ada embel-embel SGZ gitu. Gue pernah ngasih video dan mengomentari seputar KLB MBG gitu. Gini, balik lagi ya. Ini keresahan gue juga karena mau gak mau MBG itu akan selalu apa ya, berkaitan dengan kata gizi, dan di belakang nama gua jelas ada embel-embel sarjana gizi. Setidaknya gua peduli terhadap itu. Nah gini, yang mau gua kritisi ini gak akan lama video, cuman mau gini aja. Jadi gua ngerasa bahwa penyerapan ahli gizi itu agak sulit ya. Karena apa? Karena proses KLB kemarin yang ngebuat nih para ahli gizi trauma. Nah gini nih, gua deketin ya kameranya ya. Ini maksud gua sekeras itu disclaimer lagi nih. Gua sekeras itu terhadap dokter Tan siapa sih? Pokoknya Tan Shot Yen itulah. Gua sekeras itu ke dia terkait fresh graduate ahli gizi itu, entah quote and quote ya, bisa HACCP atau tidak, kompeten atau tidak. Ya jangan nge-highlight ke ahli gizinya, maksud gua itu jangan nge-highlight ke ahli gizinya, tapi sorotlah ke apa, proses penjaringan menjadi seorang ahli gizi di program MBG ini. Itu yang mau gua sampaikan. Jadi gua nggak sebenci itu kok, gua nggak sebenci itu terhadap Tan Shot Yen ya, gua nggak sebenci itu. Cuman gua kadang kesel karena kalimat dia mengatakan bahwa ya itu dia seolah-olah mendiskreditkan, meragukan kapasitas ahli gizi secara general. Tapi tidak semua ahli gizi kayak gitu. Ya gue juga pasti pasti gue negur kok. Kalau misalkan ahli gizi yang memang dia gak kompeten, gue negur. Kalau gue diberikan wewenang untuk misalkan dalam tanda kutip ya, proses penjaringan profesi ahli gizi di MBG, gue akan tegur kok. Kalau dia gak bisa HACCP, jelas gue akan tegur. Pun demikian ketika ada tawaran banyak ke gue, misalkan jangan banyak lah, misalkan ada tawaran ahli gizi ke gue dan gue ngerasa bahwa gue gak kompeten, gue gak akan ambil kerjaan itu. Nah pernyataannya, karena memang berkaitan dengan headline news yang mendiskreditkan fresh graduate ahli gizi, yang ngebuat para ahli gizi tuh jadi ngerasa takut. Itu loh yang gue khawatirin. Nah dari situ gue pasang badan. Untuk apa? Untuk menyuarakan ini gitu. Jadi jangan sampai gagal menerjemahkan sebuah kenyataan tentang press conference gue di sosial media gue terkait ahli gizi lah, terkait kenapa gue sekeras itu terhadap media yang headline menyorot ahli gizi gak bisa HACCP, entah itu keluar dari media, entah itu keluar dari siapa, dari Tan Shot Yen. Ya gue gak serela, maksud gue akan pasang badan gitulah. Jadi jangan sampai rasa trauma ahli gizi hanya karena beban ahli gizi terhadap 3.000 porsi, beban ahli gizi terhadap tanggung jawab gizi terhadap beban kerja, yang ngebuat akhirnya jadi bumerang bahwa para ahli gizi urung untuk apa? Untuk menggarap program itu. Sedangkan kan di sisi lain ya, kalau nggak sama ahli gizi sama siapa lagi gitu loh. Nah itu yang ingin gue sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika memang ada kata-kata keras gue, tutur kata yang kurang berkenan. Gue sebagai ahli gizi, representasi sebagai ahli gizi, sebagai diri gue sendiri ya, gue mewakili diri gue sendiri sini, yang kalau gue merasa di posisi itu, gue pun akan sekeras itu. Terutama ketika memang proses penjaringan yang memang tidak, kalau dalam bahasa ininya lah, tidak akuntabel lah, atau tidak kredibel lah istilahnya. Gitu aja mungkin ya video dari gue. Sekali lagi mohon maaf nih terkait kata-kata yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi gue akan selalu pantau keberlangsungan MBG ini, entah terlepas akan selalu berlangsung atau tidak,
terlepas program ini akan berhenti atau tidak, gue akan selalu pantau melalui sosial media gue. Terima kasih terima kasih telah perhatian terhadap nilai kritis gue, dan kepada teman-teman ahli gizi yang lain. Bersatu kita kuat kok, maksud gue kita punya nilai gitu loh. Kita kuliah 4 tahun, para ahli gizi kuliah 4 tahun, lulus, kita punya value kok. Ya jangan sampai di luar sana mencoreng nama baik gizi gitu aja sih. Terima kasih ya. Selamat ketemu di video selanjutnya. Dadah.